Yang asli sini, Bu. Yang asli siapkan 10 ya. Pacuran langsung. Di depan ya, depan, Bu. Terus di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, serta salam sejahtera. Halo Sobat Toyan semuanya. Setelah kemarin kita berziarah ke makam Syekh Abdul Muhyi, kemudian dilanjutkan perjalanan ke salah satu petilasan beliau, yaitu ke Gua Safarwati, yang kali ini akan kita masukin ke dalam Gua Safarwati. Kita eksplor dalamnya, ada apa aja di dalamnya. Sebelum kita melangkah lebih lanjut ke dalam Gua Safarwati, di sini saya akan sedikit menceritakan bagaimana awal mula gua ini ditemukan oleh Syekh Abdul Muhyi. Kisah ini dimulai pada saat Syekh Abdul Muhyi remaja, saat beliau beserta teman-temannya melakukan rislah ilmiah ke Baghdad, Irak, yang dipandu oleh gurunya yaitu Syekh Abdul Rauf. Di sanalah beliau dapat berziarah ke makam Syekh Abdul Qadir Jailani. Setelah itu rombongan melanjutkan perjalanan ke Makkah untuk menjalankan ibadah haji. Saat mereka berada di Makkah, ada suatu kejadian mistis, yaitu sang guru mendapatkan ilham bahwa di antara muridnya akan ada yang mendapat kelebihan. Jika tanda ini muncul pada muridnya, maka murid tersebut harus segera pulang dan mencari gua di Pulau Jawa bagian barat dan tinggal di sana. Nah, pada saat mereka berkumpul di Masjidil Haram, tiba-tiba cahaya menyongsong menuju ke wajah Syekh Abdul Muhyi, dan sang guru meyakini bahwa kejadian tersebut adalah pertanda kewalian sesuai petunjuk dari ilham yang beliau peroleh. Kemudian setelah beberapa waktu, rombongan Syekh Abdul Muhyi itu langsung pulang ke Kuala Aceh. Kemudian Syekh Abdul Rauf lalu meminta Syekh Abdul Muhyi untuk pulang ke kampung halamannya, yaitu di Gresik. Setelah itu beliau memintanya untuk pergi mencari gua di Pulau Jawa bagian barat dan menetap di sana sesuai tanda-tanda yang tadi beliau peroleh di Masjidil Haram tadi. Kemudian setelah pulang ke Gresik, Syekh Abdul Muhyi mempersiapkan segala sesuatunya untuk tugas mencari gua, termasuk meminta restu pada orang tuanya. Lokasi awal yang beliau tuju adalah di Dharma Kuningan, Cirebon. Beliau menghabiskan waktu selama kurang lebih 7 tahun. Kemudian perjalanan berikutnya yaitu menuju daerah Pamengpeuk, Garut Selatan selama 2 tahun, lalu ke Batuwangi, kemudian ke Lebah Siuh selama 4 tahun,
dan beliau sebagai seorang alim ulama, di mana tempat beliau itu kunjungin tidak lepas dari syiar menyebarkan agama Islam di tempat beliau menetap saat itu. Dan respon dari masyarakat setempat pun sangat welcome sekali, menyukai laku lampah beliau itu, dan kadang meminta beliau untuk tidak pergi dan tetap tinggal di kampung mereka. Tetapi di sini Syekh Abdul Muji tetap menjalankan perintah dari gurunya tersebut untuk mencari gua yang dimaksud. Kemudian sesampainya beliau di Lembah Siuh, ada sebuah lembah bernama Mujarot. Di sanalah beliau menemukan gua yang selama ini dimaksud atau yang dicari. Ternyata gua tersebut adalah tempat Syekh Abdul Qadir Jailani menerima ijazah dari gurunya, yaitu Imam Sanusi. Kata Mujarot itu sendiri diambil dari bahasa Arab yang artinya adalah tempat penenangan. Nah, bergeser ke sebelah timur dari gua tersebut terdapat kampung bernama Safarwati, yaitu terdiri dari dua kata, safar yang artinya berjalan dan wadi yang berarti lembah atau jurang. Sehingga kalau dijadikan satu, Safarwati berarti berjalan di atas lembah atau jurang, sebagaimana keadaan kampung tersebut yang berada di sebuah lembah. Sehingga seiring berjalannya waktu, kawasan tersebut menjadi nama, yaitu Kampung Pamijahan, sedang guanya sendiri dengan nama Gua Safarwati. Itulah tadi cerita bagaimana awal mula gua tersebut diketemukan oleh Syekh Abdul Muji, yang sampai sekarang masih banyak dikunjungin oleh para peziarah. Dan diyakini pula di Gua Safarwati inilah terdapat tempat pertemuan para wali songo pada zaman dahulu, serta terdapat jalan yang menuju ke Mekah, Surabaya, Gresik, dan Cirebon. Dan terdapat pula tempat-tempat petilasan para wali songo di sini. Kelelawar ya.
atas banyak kelelawar. Mudah-mudahan pada sehat bisa kesini lagi. Yang lagi sakit lahir batin, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya ya Bu ya. Yang sehat, mudah-mudahan Allah tambahkan lagi. Ibu barangkali lihat itu silakan. Tambahin buat lampu ya Pak ya. Mudah-mudahan Allah yang tambahin lagi rezekinya dengan rezeki yang banyak. Bu Haji, makasih ya Bu ya. Sambil pulang ya Bu ya. Ibu maaf ya Bu ya, hati bismillah diberkah. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan. Bapak, maaf jalannya ke bawah. Kami ke bawah. Ibu, maaf Bu ya. Sambil pulang, terakhir ya Bu ya. Sambil lihatin nama-namanya masing-masing. Bismillah Bu. Yang tadi mah Bapak di bawah, Pak Ibu pagi. Jadi sambil lihatin namanya ya Bu ya. Bismillah Bu. Bangkolandong Pak Haji apa enggak? Namanya Kejayaan apa? Kejayaan terakhir silakan Pak Haji Pak Haji di mana dulu ya Pak Haji. Dinyarakan Pak Haji silakan Pak Haji. Yang tadi mengirimkan itu Pak Kejayaan Pak Haji. Bangkolandong Pak Haji mana dulu ya. Kejayaan kait Bangkolandong silakan Pak Haji. Itu kemana itu? Ah, Air Kejayaan. oh air Kejayaan. Sumur Kejayaan. Sumur Kejayaan. Ke sumur. Sumur mau langsung pulang aja.
Dipincat sendalnya. Kalau ini nggak di sini sebenarnya. Awas, awas teh. Nah, ini teh jual nih kan. Wajib, nah pelan-pelan ya, udah sampai. Berdua nih sama saudara foto ya. Oh, pelan-pelan bu. Taruh dulu. Saya lepas bu, saya tarik. Demikianlah tadi perjalanan dan penelusuran kami di dalam Gua Safarwadi yang memakan waktu kurang lebih 1 jam lebih di dalamnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di wisata dan ziarah religi berikutnya, yaitu di makam Wali Songo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.